Perang Dingin berlangsung pada akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 hingga awal 1990-an, ditandai oleh ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. AS, Amerika Serikat, menganut kapitalisme dan demokrasi liberal, sementara Uni Soviet berusaha menyebarkan komunisme. Konflik ini tidak terjadi dalam bentuk perang terbuka, tetapi melalui perselisihan budaya, politik, ekonomi, dan militer. Setelah Perang Dunia Kedua, AS dan Uni Soviet yang awalnya bersahabat dengan pemerintahan fasis menjadi musuh karena perbedaan ideologi selama periode ini. Ketegangan antara kedua negara menciptakan situasi global yang rentan terhadap ancaman perang nuklir dan mempengaruhi dinamika politik internasional. Asia Tenggara menjadi kawasan strategis dalam konflik ini, dengan negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Kamboja mengalami dampak signifikan dari persaingan ideologi. Vietnam terlibat berlangsungnya dalam Perang Vietnam, sedangkan Indonesia di bawah Sukarno berusaha menyeimbangkan pengaruh antara kedua blok. Kamboja terjebak dalam konflik internal akibat intervensi asing yang menyebabkan tragedi kemanusiaan. Upaya negara-negara di Asia Tenggara untuk bersatu melalui ASEAN menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional di tengah ancaman global. Perang Dingin memberikan dampak signifikan terhadap politik di Asia Tenggara, menyebabkan perpecahan ideologi, konflik bersenjata, dan perubahan kepemimpinan. Persaingan antara blok Barat yang didukung Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet serta Tiongkok mengakibatkan ketidakstabilan, kudeta, dan campur tangan asing. Contohnya, pada peristiwa 1965 yang ada di Indonesia menunjukkan bagaimana konflik ideologi berujung pada pergantian rejim. Sementara Perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1955 sampai 1975 menjadi medan persaingan langsung antara AS dan Uni Soviet. Di Kamboja, Khmer Merah yang didukung Blok Timur mengambil alih kekuasaan dan memicu tragedi genosida. Sedangkan Perang Saudara di Laos memperlihatkan bagaimana persaingan antara AS dan Uni Soviet turut menentukan dinamika politik negara tersebut. Dengan demikian, Perang Dingin memperburuk ketegangan politik dan membentuk perubahan pemerintahan di Asia Tenggara. Perpecahan ideologi di Asia Tenggara. Asia Tenggara menjadi arena persaingan antara negara-negara pro-Amerika Serikat dan pro-Uni Soviet. Thailand dan Filipina mendukung kebijakan Barat, sedangkan Vietnam Utara, Laos, dan Kamboja berafiliasi dengan blok komunis. Indonesia, yang awalnya netral, mengalami perubahan kebijakan akibat situasi politik. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 di Indonesia menunjukkan bagaimana konflik ideologi berujung pada pergantian rezim. Bagaimana perbedaan ideologi antara kelompok-kelompok politik dapat menyebabkan perubahan besar dalam pemerintahan suatu negara. Pada tahun 1965 di Indonesia, konflik antara ideologi komunis yang diwakili oleh Partai Komunis atau biasa kita sebut PKI dan ideologi anti komunis yang didukung oleh militer dan kekuatan politik lainnya berujung pada kudeta militer. Di sisi lain, pada Perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1955 sampai 1975, Vietnam Utara didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, sedangkan Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Intervensi Amerika Serikat bertujuan untuk mencegah penyebaran komunisme, tetapi Amerika Serikat menarik pasukannya pada tahun 1973. Vietnam Utara berhasil menyatukan negara di bawah pemerintahan komunis pada tahun 1975. Kemudian ada Khmer Merah di Kamboja 1975 sampai 1979. Didukung oleh Tiongkok, Khmer Merah menerapkan kebijakan radikal yang menyebabkan jutaan kematian. Vietnam menginvasi Kamboja pada tahun 1979, menggulingkan rejim Khmer Merah. Lalu ada Perang Saudara di Laos. Laos menjadi medan pertempuran antara Pathet Lao yang komunis dan pemerintah yang didukung Amerika Serikat. Pathet Lao berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1975
dan mendirikan pemerintahan komunis. Perang dingin memengaruhi ekonomi Asia Tenggara melalui persiapan antara blok barat dan blok timur. Amerika Serikat mendukung negara pro-barat seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand dengan bantuan ekonomi melalui program seperti Marshall Plan dan SETO yang memperkuat asisten kapasitas. Sebaliknya, Uni Soviet dan Tiongkok membantu negara komunitas seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja untuk memperkuat ekonomi sosialis. Embargo dan blokade ekonomi terhadap negara komunis menghambat perdagangan dan investasi mereka, sementara negara pro-barat mendapatkan akses lebih luas ke pasar global. Persaingan ini membentuk kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan pola investasi di kawasan selama Perang Dingin. Pengaruh Perang Dingin terhadap ekonomi Asia Tenggara. Selama Perang Dingin, AS memberikan bantuan ekonomi dan militer melalui SETO kepada negara-negara Asia Tenggara untuk membendung komunisme, termasuk Indonesia yang menerima bantuan sesuai dinamika politik. Sementara itu, Uni Soviet dan Tiongkok mendukung negara-negara komunitas seperti Vietnam Utara, Laos, dan Kamboja. Persaingan ini membentuk kebijakan ekonomi di kawasan tersebut. Negara pro-barat mengadopsi sistem kapitalis dengan investasi asing yang mendorong industrialisasi, sedangkan negara blok timur menerapkan sistem ekonomi sosialis dengan dukungan Soviet dan Tiongkok. Negara komunis juga menghadapi embargo yang membatasi akses ke pasar internasional, menciptakan ketergantungan pada blok timur. Hasilnya, negara pro-barat mengalami pertumbuhan industri dan investasi yang pesat, sementara negara pro-blok timur cenderung mengalami stagnasi industri dan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan domestik. Perang dingin di Asia Tenggara membawa konflik ideologi antara anti-komunis dan anti-kapitalis yang berdampak besar pada kehidupan sosial dan budaya. Propaganda ideologi dan Amerika Serikat mempromosikan kapitalis dan demokrasi, sementara Uni Soviet menekankan kolektivitas dan keadilan sosial melalui pendidikan serta media massa. Konflik seperti Perang Vietnam dan kekejaman Khmer Merah menyebabkan krisis pengungsi besar-besaran, mengubah pola migrasi global. Jutaan orang terpaksa meninggalkan negara mereka, menciptakan tekanan sosial dan ekonomi di negara-negara penerima. Intervensi kekuatan global memicu rasa nasionalisme serta protes terhadap kebijakan luar negeri di berbagai negara. Media massa menjadi alat propaganda utama membentuk opini publik sesuai kepentingan ideologi masing-masing blok. Perang dingin mungkin tak menyisakan ledakan di Asia Tenggara seperti medan tempur lainnya, tapi jejaknya nyata dan dalam. Dari kudeta di Indonesia, perang panjang di Vietnam, genosida di Kamboja, hingga revolusi di Laos, semuanya bukan hanya sekedar konflik domestik, melainkan bagian dari drama geopolitik global. Mencabik stabilitas politik, membelah ekonomi dalam dua kutub, dan memengaruhi cara masyarakat berpikir, beragama, bahkan bermigrasi. Kita melihat bagaimana kekuatan asing mencampuri urusan dalam negeri atas nama ideologi dan kepentingan strategis. Namun, dari reruntuhan masa lalu itu, muncul kesadaran baru bahwa Asia Tenggara tak bisa terus menjadi ladang persaingan kekuatan global. ASEAN lahir sebagai bukti bahwa negara-negara di kawasan ini menentukan arah sendiri, menjaga stabilitas, dan membangun kerjasama. Kini, di tengah dunia yang masih penuh ketegangan, kita belajar dari masa lalu, bahwa perdamaian tidak datang dari kekuatan senjata, tapi dari persatuan dan kemandirian. Bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Perang dingin telah berlalu, tapi dampaknya tetap menjadi pengingat agar Asia Tenggara tidak lagi menjadi korban, melainkan aktor utama dalam menentukan nasibnya sendiri.